Oke, welcome to my channel yang membahas tentang tutorial HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe, like video saya untuk sekedar belajar untuk edukasi kita. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu ke video saya. Sore, selamat siang, selamat pagi semuanya. Sini kita akan membuat video tutorial buat tugas pemrograman web mata kuliah Pak Hasan. Di sini kita akan membuat halaman web untuk menuangkan portofolio atau riwayat pendidikan kita, riwayat kita, riwayat pekerjaan dan lain-lain. Oke, yang pertama kita menggunakan Visual Studio. Di sini saya akan menjelaskan ya beberapa script dan fungsi-fungsinya. Di sini saya sudah ada. Kita buka dulu Visual Studio-nya. Saya menggunakan Visual Studio Code versi berapa ini. Nah, kita keluar dulu. Kita buka file kita. Kita udah membuatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menjelaskan saja ya. Menjelaskan script-scriptnya atau perintah-perintahnya yang untuk menampilkan di web. Pertama kita open file. Kita menaruhnya di folder Bootstrap. Kita cari dulu Bootstrap-nya. Tugas UTS. Mana ya? Bootstrap dulu kita buka. Yang kedua kita buka JavaScript-nya, kita buka juga. Yang terakhir kita buka HTML-nya. HTML. Yang sebentar. Yang HTML bukan. Oh ya. Oke. Di sini kita ada di halaman HTML, itu halaman yang pertama untuk kita buat. Di sini HTML terdiri dari head, yaitu di HTML head. Di sini ada body. Body di sini berisikan perintah-perintah yang akan kita tampilkan. Kita tampilkan sebagai isi web atau isi portofolio yang akan kita buat. Di sini ada nama saya yang akan kita tampilkan nanti, ada tinggi badan, hobi, segala macam, ada riwayat pendidikan, ada riwayat pekerjaan dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kita bikin kepala head, itu kita di sini HTML ini ada language ya, untuk bahasa kita menggunakan bahasa Inggris. Di sini langsung kita ke kepala. Ya, terus kita ini adalah untuk link, hyperlink, yaitu untuk menghubungkan si HTML ini dengan file CSS kita, yaitu dengan Bootstrap nih, yang bernama file Bootstrap. Kita kopikan namanya ini, samakan dengan file yang ini, base origin CSS. Kita ganti bs. Nah, ini secara otomatis akan muncul ya yang CSS. Kita pilih yang CSS, klik oke. Ini akan menghubungkan antara si CSS ini dengan HTML. Oke, yang selanjutnya ini untuk hyperlink. Ini untuk hyperlinknya untuk ke CSS ya. Yang pertama itu membuat title. Title ini digunakan untuk membuat judul. Membuat judul atau nama web kita ntar saat kita running. Saat kita running, ntar kita runningnya akan menggunakan
menggunakan Google Chrome ya. Mungkin nanti saat running nama ini akan digunakan buat alamatnya. Nama ini akan digunakan di sini. Tadi ya kalau kita running akan muncul di sini namanya. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi ke Visual Studio-nya. Di sini ada body. Kita bikin kelas dulu, kelas body dengan ID home. Ya, di sini ada untuk menampilkan Ozin. Ntar ini akan menampilkan di depan ya, di depan web kita Ozin Go. Itu biasanya saya mengaturnya di pojok kiri atas. Jadi, nah di sini ada nama IG saya. Ini adalah untuk script atau perintah hyperlink. Have itu hyperlink reference. Ini ketika saya klik, ketika kita jalankan Chrome-nya atau kita jalankan HTML ini akan keluar link hyperlink yang ketika kita klik akan menuju ke Instagram saya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan turun lagi. Di sini ada kelas-kelasnya ya, ada kelas buat bio, ada kelas buat history. Yang terakhir itu untuk kelas kalkulator ya. Di sini kelas kalkulator ini untuk menampilkan fungsi kalkulator. Yang nantinya kalkulator ini akan kita gunakan untuk menghitung. Oke, lanjut dulu, kita jelaskan sekilas dulu, baru kita running ya. Kita jelaskan sekilas perintah-perintah yang ada, script-script yang kita masukkan. Oke, di sini ada Ojin BG juga, ini image Ini yaitu buat menampilkan foto kita. Foto kita itu kita menaruhnya biar kita tidak ribet. Kita itu taruhnya harus bareng ya guys. Bareng di file bootstrap ini kita jadikan satu. Sini saya menggunakan foto-foto saya. Ada foto saya yang lain ya. Oke. Di sini administrator. Network programming itu buat ditampilkan ya. Buat info aja, ini yang putih-putih ini berarti tulisan-tulisannya akan kita tampilkan. Ini yang putih ini pasti kita akan melihatnya. Tampilan-tampilan yang tadinya kita buat di HTML ini pasti yang tulisan putih ini akan tampil di web yang kita buat nanti. Di sini ada image tadi ya. Ini kelas raw, berarti ini kelas raw Justin kan. Text center ini buat mengatur kalau kelas bio ini, kelas foto-foto tadi itu kita akan taruh di tengah atau di center, di posisi center. Oke, kita di sini udah. Ini kita text center, berarti teksnya kita taruh di posisi tengah atau center. Ini ada kelas bio juga dengan tipe button. Ini ke detail bio. Ntar kita akan taruh tengah juga ini. Menggunakan style display now. Berarti ini akan berwarna putih nantinya. Di sini center juga ini buat
gambarnya. Ini white itu buat kapasitas, buat pixel ya, pixel gambar kita. Ini sebenarnya ini buat identitas saja, tidak terlalu berpengaruh. Misal kita ganti menjadi RR pun tidak berpengaruh. Oke, ini ada kelas buat isinya, isi bio kita dan nama origin. Ini P ini. P ini buat paragraf ya guys, buat paragraf. Misal teman-teman ingin tulisannya lebih gede atau tulisannya lebih kecil, kita itu tinggal menambahkan saja dengan H. Misal kita H1, kita juga tutup dengan H, slash 1, bukan div ya, H1 juga. Ini akan menampilkan tulisan kecil atau besar. H1 ke kecil, H1 besar itu mungkin tergantung ntar ya, di H1-nya di kecil atau H1-nya besar, saya lupa. Oke, lanjut. Ini ada alamatnya, jenis kelamin, oke. Ini badan. Sini saya menggunakan tulisannya dengan style pending top 6 frame. Ya, lanjut. Di sini di kelas history. Di kelas history atau riwayat. Di sini saya menggunakan background warna putih agak krem ya. Di sini juga bisa diganti-ganti. Tinggal kita sesuka hati mengambilnya. Oke. Ini ntar tulisan yang akan kita tampilkan history origin. Oke, terus di sini buat kelasnya ya. Ini buat kita tampilkan, ini adalah nama file foto kita yang akan kita tampilkan di halaman. Sama ini juga buat identitas saja. Kita taruh gambarnya itu di center, di tengah. Teksnya juga kita di tengah. Ini akan menampilkan fungsi ya. Ini akan menampilkan fungsi keseluruhan dari riwayat ini. Kita masukkan di sini tidak harus tahun, kita nggak usah manual tahun 2007. Nah, kita manual lagi di tahun 2013, manual lagi 2016. Itu tidak usah. Kita tinggal ngasih aja di sini. Nah, di TR tile ini, di table class. Di sini kita taruh aja, nanti secara otomatis ini akan tampil bersamaan dengan diawali oleh ini. Jadi table class ini memfungsikan dia untuk berada di depan ketika ini dijalankan. Di sini ada karir juga. Ini sama file foto kita. Ini buat sama juga kayak tadi ya, untuk fungsi ini table class ini buat ditampilkan di depan riwayat-riwayat ini. Oke. Di sini ada fungsi kalkulator. Oke, mungkin fungsi kalkulator kita jelaskan nanti. Kita jalankan dulu ya, sambil kita cocokkan. Buat, mungkin tadi kan penjelasannya cuma ini buat ditampilkan gambarnya mana sih, ini udah ditampilkan gambarnya mana sih. Ya biar kita nggak bingung, kita langsung jalankan saja. Kayak kita running ya guys. Kita running. Nah, tuh. Ya, jadinya tuh kayak gini guys. Langsung. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Mungkin tadi dijelaskan hanya bagian HTML-nya saja. Mungkin agak sedikit membingungkan kalau tidak ada hasilnya.
Kita buka lagi. Kita bagi dua saja layarnya biar enak ya. Hmm, Oke, ini. Ini menjelaskan dari pertama, halaman pertama. Kita menggunakan language itu buat bahasa programnya aja ya. Yang pertama ini tugas UTS ini, yang saya bilang tadi. Ini akan ditampilkan di bagian kita pencarian. Nah, di sini nih. Tugas Ojin. Nah, ini di sini. Kita akan tampil nih tugas UTS Ojin Ardianto. Dia akan ditampilkan di sini. Nah, buat tampilan di webnya, ini adalah dari nama file HTML kita. Nah, di sini nama file HTML kita ini akan ditampilkan di file searching browser ini. Oke, terus lanjut. Buat yang hyperlink tadi, yang kita bilang tadi, hyperlink yang telah kita buat ini, Instagram ini kita fungsikan di nama Ojin. Nah, di nama Ojin ini, Ojin Go. Hyperlink ini di Ojin Go. Coba kita klik, sebagaimana kita klik, ini akan menuju kemana klik. Nah, ini akan menuju ke Instagram saya. Dari hyperlink ini berarti memfungsikan untuk masuk ke Instagram saya. Dengan kita mengklik ini nih, Ojin Go. Kita klik pasti akan hyperlink ke Instagram saya. Oke, lanjut ke menu ke perintah selanjutnya. Di sini ada benar. Di sini ada kelas ini buat kelas kayak ini ya. Ini kan di sini ada kelas bio story, ada kalkulator, style bio, oke. Di sini lanjut lagi. Ojin Ardianto. Nah, ini Ojin Ardianto. Ini kita menggunakan H1. Berarti dia tulisan gede. Mungkin. Kita coba dulu ya. H1. Coba kita jalankan itu untuk menampilkan ini. Ojin Ardianto untuk menampilkan ini. Coba kita H1-nya kita ganti menjadi H6. Itu akan jadi apa? Kita ganti menjadi H6. Kita Ctrl Save dulu. Coba kita refresh ulang. Ojin ini jadi tulisan. Nah, kan tulisan Ojinnya menjadi semakin kecil. Jadi H1 itu gede, kedua makin kecil, ketiga makin kecil, 4 lebih kecil lagi, 5 kecil, dan 6 sangat kecil. Oke, kita ubah lagi aja menjadi H1 sama. Kita Ctrl Save lagi, kita kembalikan. Oke, jadi gede lagi. Lanjut. Yang kedua itu ada administrator download. Ini buat gaya-gayaan aja kita. Ini untuk ditampilkan di sini. Ini untuk di kelas paragraf. Kelas paragraf buat menampilkan network ini, network administrasi programmer. Yang selanjutnya itu untuk menampilkan kelas ini. Welcome to my web. Nah, di sini nih ditampilkan seperti ini dengan background warna ini ya. Ini saya jelaskan backgroundnya dulu. Kita mengambil backgroundnya itu sebentar, saya buat background ini kita ngambil di bootstrapnya nih. Di bootstrap ini untuk fungsi-fungsi backgroundnya, fungsi fontnya, ada border radius, ada cursor, ada outline ya guys. Ini di sini buat mengatur semuanya, mengatur dari background ini background web saya, ini background belakang, lalu background table-nya, di sini background table untuk posisi
posisi tulisan atau buat tabel ini kita ada di sini semua di Bootstrap. Bootstrap origin di CSS, berarti kita menggunakan CSS-nya, fungsi CSS seperti itu. Nah, di sini di depan kita ada welcome. Nah, ini adalah tampilan welcome. Ini kita menggunakan background gray. Ya, betul kan, kita cocokkan ini ada background gray, ada pending top. Berarti topnya ini apa namanya? Jarak atas. Jarak atasnya kita 6 frame. Untuk fontnya 500. Ini berarti untuk nomor ini, font ini. Untuk ukuran tulisan, pending bottom 3 rm, ini berarti untuk jarak ini, font ini. Kan jaraknya sama, ini 3, berarti menggunakan 3 rm. Di tampilan welcome ini. Sedangkan ditampilkan biodata. Ini sebenarnya itu bisa diklik. Ini menggunakan fungsi sebentar. Menggunakan fungsi detail bio. Detail bio ini bukan button. Fungsi button. Button ini bisa diklik. Nah, ini ketika diklik, bagian paragraf ini akan muncul nih. Coba kita klik dulu. Nah, bagian ini akan muncul seperti kita show bio. Kita klik ini detail bio. Ini akan muncul bagian-bagian ini seperti bio JPEG. Bio JPEG ini adalah nama gambar kita. Nama gambar kita ini, gambar saya ini saya namakan bio JPEG di dalam file Explorer saya. Ini, nah ini bio dengan format JPEG. Nah, misal kita akan ganti dengan gambar mungkin origin background, menggunakan kita ganti coba ya, origin PG. Kita harus sama persis, tulisannya harus sama persis. Origin BG. Nah, nih udah ada akan muncul, kita klik aja. Nah, ketika kita jalankan, kita save dulu. Ketika kita jalankan, berarti gambarnya akan berubah. Coba kita jalankan, kita refresh. Kita lihat lagi video yang tadi. Nah, gambarnya berubah kan. Di sini gambarnya berubah. Oke. Gambarnya berubah berarti fungsi ini. Image search. Image search ini adalah untuk menampilkan gambar di sini. Di kelas bio ini untuk menampilkan ya. Yang kedua ini pertama gambar, kedua ini tulisan-tulisan ini, paragraf ini. Dan nama, jenis kelamin, alamat, tinggi, berat badan, hobi, dan sebagainya. Sini. Pada lagi. Yang selanjutnya kita scroll bawah dulu. Sudah ada belum? Kita ada di kelas buat riwayat pendidikan. Di sini dia masuknya kelas apa nih? Edukasi, My Education. Coba kita lihat di boosternya, di CSS-nya. Ini dia masuk riwayat, kelas riwayat. Dengan background gray, ini background belakangnya ya, gray. Dengan tulisan color fontnya itu black, hitam. Tulisan kita itu menggunakan hitam. My Education, sekolahnya itu hitam semua. Ya.
Kita ke HTML-nya lagi. Ini ditampilkan ini SD, SD, SMP, Kalau saya SMK dulu, saya di SMK juga ya. Cita sekarang saya pelita bangsa di sini. Nah, lanjut lagi menu berikutnya. Di My Career itu masih sama ya. Kita di CSS-nya itu masuk ke riwayat. Masih menggunakan sama, menggunakan background. Menggunakan background gray, tulisan hitam, tulisan black, color black. Ya, ada banyak kok pilihan warna tulisannya juga ya, teman-teman. Semangat. Kita lanjut lagi. Kenapa di sini ada table? Nah, ini untuk menampilkan kita berbentuk table gini loh, TR. TD ini menggunakan untuk lajur kolom, untuk baris, kolom, baris gitu. Ini kalau TD ini artinya baris ya. Baris. Kalau ada tulisan TR, nih, TR. Ini ganti baris. Nih, coba. Nih, TR kita ganti baris dari ini. Year nih, dari departemen ini semuanya. Departemen plus ini TR. Nah, mereka pindah garis nih. Di garis kedua atau garis selanjutnya. Nah, kita masih lanjut dengan TD. Itu akan di samping. Kita ganti TR lagi, pasti ganti lagi nih. Ganti baris. Kita TD lagi, akan menjadi baris lagi. Terus TR ganti kolom lagi, baris lagi, seterusnya. Tuh. Oke. Seperti itu untuk tampilan webnya. Ini seperti ini tampilan webnya. Kita kasih ulang. Pasien Ardianto, kita kelek ya. Cinto yang tadi hyperlinknya di IG saya. Follow, kita harus login dulu, nggak bisa. Ada home, ada my bio, ada history. Nah, di sini ada kalkulator. Kalkulator nanti akan kita jelaskan saya di sini ya. Oke, ketika HTML udah kan, guys. Kita lanjut ke kalkulator. Kalkulator ini banyak ditampilkan oleh JavaScript ya di menu ini. Fungsi-fungsinya itu di sini semua. Fungsi kalkulatornya itu di sini. Ya, fungsinya. Tapi nggak sampai di situ. Sebenarnya fungsi itu tetap di HTML. Ini hanya untuk garis besarnya ya, memaparkannya tetap di HTML-nya ini. Nah, sebentar. Di HTML ini fungsi kalkulator. Nah, kita gedein dulu. Nah, kalkulator nih. Fungsi kalkulatornya ada di sini. Kalkulator dari script ini ke bawah. Di sini ada section ID namanya kalkulator. Section untuk bagian-bagian kalkulator. Di sini saya menggunakan buat tulisan. Tulisan kalkulator ini hitam ya. Ini tulisannya hitam. Nih, menggunakan color hitam. Ini kan. Kita bagi dulu lagi aja. Kalkulator hitam. Di sini ada
open kalkulator. Ini open kalkulator ini kita tampilkan di sini. Di sini ini menggunakan fungsi button. Button yang kayak di bagian atas ini, bagian detail history ini, dia itu bisa diklik. Ketika diklik itu akan muncul bagian bawahnya atau bagian halaman selanjutnya. Di bagian halaman selanjutnya kita akan coba fungsi button open kalkulator ini. Kita coba klik. Ini akan menampilkan kalkulator dari fungsi-fungsi ini. Menampilkan kalkulator ini semuanya. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sini ada 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6. 7, 8, 9, ada 7, 8, 9. Ada fungsi buat tambah, min, kali, bagi, ada persen, ada untuk clear, hapus ya, ada sama dengan. Nah, ini buat menampilkan apa yang kita akan hitung. Ini buat hapus, ini buat hapus, ini hitung ya, ini buat hapus satu-satu, ini buat hapus semua clear ya. Oke, di sini, nah sebentar. Kalau dari fungsi button udah, ya buat kelas kalkulator ya, kita kelas kalkulator ini banyakkan ini di sini semua fungsi-fungsinya. Kelas kalkulator kita masuk dulu di CSS-nya. Nah, ini kelas kalkulator. Kita menggunakan teks alignment-nya atau posisi teksnya itu center, sama kayak yang di atas sama yang lain. Kita taruh di posisi tengah, di center. Kan ini antar jaraknya itu 2 rm. Buat topnya berarti buat jarak dari atasnya itu 6. Ini kan ini jarak 6, ini jarak 2. Buat headbat ini kan warnanya putih, tulisannya ini ya, show kalkulator, headbatnya putih. Nah, kita atur itu di sini, di buttonnya ini menggunakan color putih, tulisannya menjadi putih. Oke, kita cobakan jelaskan fungsi-fungsinya. Ketika kita akan menambahkan, kita menggunakan angka 1. 1 ini ditampilkan oleh on click. Nah, on click ini ketika kita mengeklik angka 1, klik, ini akan menampilkan atau output angka 1 di sini. Nah, ini adalah sebagian dari fungsi on click button. Buttonnya ini ketika diklik munculnya di sini. Kalau button hide calculator ini kita diklik, ini keluar di sini. Ini fungsi buttonnya di sini. Kalau fungsi button dari 1 ini diklik akan menampilkan di sini. Klik keluar di sini. Oke. Ketika kita akan coba ya button dari angka 5. Ini button 5 ini, klik 5. Kita menggunakan fungsi kali. Nah, fungsi kali ini dijalankan oleh perintah ini. Get result kali. Kita klik ini. Ini ketika saya klik kali ini menampilkan fungsi perkalian. Misal kita 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya berapa? 15. Oh, bukan. 5 kali 5, 25. Coba kita benar apa enggak? Kalau fungsi perkalian ini benar, hasilnya 25. Kalau salah, 15. Atau yang lain. Oke. Oh, benar. Hasilnya perkalian. Fungsi perkalian 5 kali 5, 25 benar. Coba kita ganti fungsi lagi ya. Kita fungsi pengurangan. Misal 20, kita kurangi 9. Apakah si fungsi pengurangan ini jadi? Coba kita jalankan. 20 kurangi 9. Hasilnya 11. Oh ya betul, berarti fungsinya berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi ini coba kita bagi 11 bagi 2. Hasilnya berapa? 5,5 benar. Kita
clear. Clear ini buat hapus semua ya. Kayak saya jelaskan tadi, kita hapus semua. Tinggal fungsi penambahan 2 tambah 1. Ini kalau di YouTube itu biasanya sama mbak-mbak cantik biasanya. Apakah kalian melihat 2? Apakah kalian melihat 1? Kalau ditambahkan jadi berapa gitu. Ini kita penambahan di belakang programnya, di belakang layar berarti. Ini kita layarnya kayak gini, kita nggak tahu apa-apa nih seperti apa programnya. Kita bisa melihatnya program ini dengan cara kontrol O. Nah, seperti ini akan keluar programnya. Ini akan sama hasilnya. Ini akan sama seperti HTML yang kita buat di sini. Ini hasilnya sama persis. Sama persis di blog apa yang kita buat ya. Jadi orang-orang awam pun sebenarnya bisa melihat halaman-halaman web seperti ini. Misal kita mau lihat YouTube. Lihat YouTube ini seperti ini. Nah, ada apa sih sebenarnya isi di belakang ini? Sebenarnya isi di belakang ini seperti apa? Programnya itu seperti apa? Buat struktur HTML itu mereka membuat seperti apa? Hyperlink seperti apa? Itu sebenarnya kita bisa lihat dengan cara ini kontrol. Nah, itu kelihatan semua di sini fungsi-fungsinya. Ada script linknya ini, semuanya itu ada di sini. Otaknya itu ada di sini semuanya. Itu yang bisa diatur oleh programmer atau administrasi server di sana, yang bisa diotak-atik di sana, yang memiliki akses pengubahan atau akses editornya di sana semua. Ini kita tahu ini, kita lihat kontrol aja. Itu semuanya orang udah tahu. Isi programnya seperti apa, struktur HTML-nya seperti apa, itu ada semuanya. Oke, lanjut kita menyeleweng sedikit dari materi. Oke, di kalkulator tadi ya. Di fungsi kalkulator ini mungkin seperti itu buat fungsi kalkulatornya ya. Untuk menyembunyikan kalkulator ini fungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kalkulator. Nah, ini fungsi button sama kayak tadi fungsi buttonnya. Button ini buat, tapi button ini ada buat ngumpetin fungsinya itu ini. Kalkulator button. Sini kita ketika kita ketik hide, mereka kalkulatornya akan mengumpat hilang. Kita akan muncul. Nah, fungsinya itu ada di sini. Ini ada fungsi kondisi. Ini kondisi jika kalkulator ini kita klik hide, maka kalkulator ini akan hilang. Nah, sedangkan else posisi ketika kita klik show, maka show ini akan menampilkan kembali si kalkulator itu. Oke, berarti ini mungkin fungsi if else ya. Fungsi if else kemungkinan. Oke, lanjut. Ini buat menghubungkan ke JavaScript ya. Ini JS Bootstrap. Ini buat menghubungkan ke JavaScript ini. Ke JavaScript. Sama ini buat tulisan buat backgroundnya ini. Di sini putih. Backgroundnya sama juga pakai grey. Buat background belakang ini. Kalau kita mencoba, kalau backgroundnya kita ganti yang lain, seperti apa jadinya, kita bakal save dulu. Coba kita start. Ya, nih bagiannya sini. Ini buat bagian bawah ya, sorry. Ini buat bagian bentuknya ini. Ini kita bikin merah. Sebenarnya itu buat background saja. Kita balikkan aja guys ke awal. Nah, kita lihat ini backgroundnya
Play lagi aja. Oke. Gede. Taruh saja. Apa lagi? Oh, belum bisa, sorry. Kita save dulu. Baru kita refresh. Nah, udah kan? Oke, mungkin seperti itu penjelasan sekilasnya ya guys. Semoga bisa dimengerti. Buat kalian ketika ingin melihat apa sih isi dari program ini, apa sih isi dari halaman ini, seperti apa sih ya HTML-nya, seperti apa sih strukturnya, itu kita bisa lihat ya. Seperti saya bilang tadi, kontrol O. Nah, kita bisa lihat semuanya di sini. Udah terpampang jelas semuanya. Nah, sebenarnya kita buat ini tuh mudah sekali. Kita bikin klik aja, kita jangan pusing-pusing buat kalkulator. Karena sekarang itu zaman canggih ya. Nah, misalnya kita cek aja kalkulator di sini. Kalkulator. Klik. Nah, di sini kita itu mau menampilkan fungsi kalkulator ini. Kita tinggal kontrol U aja. Jadi itu tinggal cari aja fungsi kalkulatornya itu di mana. Kita scroll aja ke bawah, kita cari. Nah, fungsi kalkulatornya itu semuanya nih. Sebentar. Ini di kelas ini fungsi kalkulatornya itu di kelas ini sebenarnya. Jadi kita itu nggak usah terlalu pusing untuk nyari skrip. Ini skrip ini sebenarnya ada semua. Nah, kalkulatornya pasti di sini. Nah, ini kalkulator ini. Kita lihat aja. Nah, belakangnya ini kan. Fungsi-fungsinya tuh ada di sini semua. Fungsinya tuh buat ini. Kita mau ngambil skripnya juga bisa. Sebenarnya kita tinggal copy paste aja. Misal kita mau ngambil yang ini, bodinya. Di sini kita ambil stylenya. Ini sebenarnya bisa skrip-skripnya itu bisa kita copy, kita pastekan di punya kita di visual kita di skrip kita. Sebenarnya itu bisa banget. Tapi belum kita belajar jadi kita skripnya nyari-nyari aja dulu begitu. Itu buat cara apanya aja, jalan pintasnya aja. Kalau di web jalan tikus gitu. Oke, seperti itu. Jadi singkatnya itu seperti itu aja. Singkatnya ketika kita menjalankan program ini, kita menjalankan program atau web ini. Itu di belakang itu ada ini. Nah, ada di sini meliputi ada CSS, ada JavaScript yang memberikan fungsi-fungsi, ada HTML juga yang memaparkan fungsi-fungsi untuk menampilkan sebuah halaman web. Begitu. Oke, mungkin tutorial saya atau penjelasan saya itu cukup sampai di sini ya. Oke, guys. Jadi kita sudah menjelaskannya yang tadi. Kita menjelaskan tugasnya pasan itu apa. Menjelaskannya yang tadi. Kita menjelaskan tugasnya pasan itu apa aja. Pakai kampus dulu. Apa sih poin-poin dari tugasnya pasan itu? Kita itu membuat tugas itu berdasarkan acuan dari Pak Hasan ya.
Oke. Hmm. Vocabulary. Pak Hasan. Pak Hasan itu hari Jumat yang paling aman kan? Klik ya. Agenda dia apa di pertemuan tujuh. Nah, tugas move. Udah, ini kita ini buat tugas dia ya. Ini. Apabila ini di pertemuan tujuh ini. Mungkin di diskusinya saya hadir. Materinya itu seperti apa? Nah, kita buka saja. Sebentar ada lemot ya, guys. Jaringannya. Nah, tugas tengah semester TTS. Kalau kita ujian tengah semester ini TTS, tugas tengah semester. Pemrograman web, teknik informatika, dosen Pak Sarudin, biasa Pak Hasan. Nah, tugasnya itu, nah biodata kita. Di biodata kita. Nah, di sini kita sudah menampilkan biodata kita. Nih. Nah, kita buka JavaScript-nya lagi. Biodata kita. Nah, waiting dulu sampai rambutnya pada rontok. Nah, ini aja. Nah, oke, kita cocokkan. Kita cocokkan. Nah, biodata kita masing-masing. Saya sudah membuatnya apa belum tadi? Udah masuk belum? Nah, biodata saya. Nggak ada. Oh, enggak. Di biodata saya itu ada di detail bio nih. Kita umpetin ya, kita hide. Nah, biodata saya di sini sudah ada bio saya. Nama Jinardianto, laki-laki, beralamatkan Cikarang Barat. Oke, ada macam-macam, ada hobi, berat badan juga. Oke, terus riwayat pendidikan. Di sini kita membuat juga, kita buatin dulu lagi dulu ya. Nah, ada riwayat pendidikan. Di sini ada riwayat pendidikannya juga. Ada saya. Oke, sudah. Riwayat pekerjaan. Dia minta riwayat pekerjaan juga. Open preface. Asik. Nah, ada riwayat pekerjaan juga nih. Saya dulu bekerja di Hobbit Production ya. Saya di sini di sana sebagai teknisi jaringan. Networking technician. Kita menjadi teknisi jaringan di sana. Oke. Di sini aja tombol show info biodata. Oh, sama tadi ya, yang ini. Info biodata. Nah, ini udah masuk. Show info biodata udah masuk. Oke. Sama tombol kalkulator. Kalkulator mana? Alhamdulillah udah aja. Ya, sebaiknya kita nunggu aja dulu. Kita break dulu sebentar. Kita nunggu aja sambil kita buka-buka. Ya, saya minum dulu, Mak.
Beri nunggu aja dulu, kita lihat lihat. Cara baru ya buat cara add-nya di seperti ini ya guys. Saya lupa tadi ngejelasin cara add-nya. Cara add file-file CSS, file-file Java-nya, HTML-nya. Saya lupa. Nah, HTML. Ini seperti ini. Ini buat file CSS-nya, buat JavaScript-nya, sama file HTML-nya. Nah, CSS-nya ini seperti ini. Seperti ini. Ini ada beberapa perintah. Ada kurang lebih ada berapa ini? 90-an perintah ya di CSS ini. Yang kedua ini ada JavaScript. JavaScript yang untuk menampilkan fungsi-fungsi mungkin sedikit. Untuk pemaparannya di sini. Di HTML. Di sini semua pemaparannya. Tunggu aja dulu sebentar ya guys. Kita istirahat dulu. Oke, wajannya udah berlanjut. Nah, ini kita tombol kalkulator tadi ya. Tinggal tombol kalkulatornya. Kita sudah ada tombol kalkulator. Kalkulatornya juga udah fungsi sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya, nih silahkan kreasikan model style fungsinya. Oh, kita stylenya gini aja. Kita style simple. Karena saya suka yang simple-simple. Nah, kemudian upload ke YouTube dengan titel tugas TS nih, nama waktu. Oke, ini akan kita namakan ini.
Oke, terus buka lagi. Kita buka lagi. Tugas online, kita lihat tugasnya apa sih yang ramai di grup. Coba saya kepo. Kita buka, open file. Nah ini biodata 15. Kita biodata sudah tadi, bentar, saya tutup, lupa lagi. Nah, biodata, itu udah ada biodata 15. Nah, kita udah nabung nih nilai 15. Riwayat pendidikan, kita udah ada riwayat pendidikan. Biodata nih, maaf. Biodata, riwayat pendidikan udah ada 15, sudah 30 tuh. Riwayat pekerjaan, wow, 15 lagi. 45, tombol show informasi. Nah, ini yang tombol tadi, biodata saya. Kait, ngumpet, show, ada. Oke, udah 15 lagi. Oh, kalkulator. Kalkulator ada nggak? Ada dong. Ini, oke. Saya juga ada kalkulator. Kalkulator 20. 15, 15, 30, 30. Ini sama kalkulator sama ini aja udah 80. Durasi saya kurang lebih 1 jam sih. Tambah 5, 85. Waduh. Tutorial dengan audio. Oh, maksudnya audio apa nih? Mungkin dengan audio suara ya. Saya menggunakan suara saya tambah 5 lagi nih. Oke, tutorial dan kamera. Coba kita tadi pakai kamera apa enggak? Oh ya, kita pakai kamera ya. Oke, kita udah, harusnya sih kita udah mendapat ini harusnya. Oke. Oh, ada pengurangan nilai nih. Tanggal upload YouTube tanggal 11.14 kurangi 5. Kita tanggal berapa ini? Waduh, tanggal 8. Udah tanggal 8 ini. Oh, masih jauh. Masih jauh. Tanggal upload lebih dari 14 minus 10. Waduh, dibuatin orang minus 10. Waduh, banyak banget ini. Jangan, yang penting kita udah aman di sini aja. Kita stuck di sini aja udah. Oke. Oke, sedikit penjelasannya ya. Itu, terima kasih telah menonton. Selamat belajar kita bersama ya. Mohon maaf, mungkin penjelasan saya masih banyak yang sangat kurang sekali. Oke, sekian. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat yang menonton. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu untuk pemahaman teman-teman sekalian. Di sini kita keluarkan semuanya dulu. Kita keluarkan. Apakah ini sudah keluar tadi? Visualnya sudah. Oke, buat yang menyukai video ini, tinggal klik tombol like aja, jangan lupa subscribe ya buat edukasi untuk mengikuti saya dalam membuat video-video tugas, video-video tutorial lainnya. Di like juga atau loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya atau tugas saya di pemrograman web atau mata kuliah selanjutnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih.